Kalian pernah nggak sih lihat video asap getah karet? Satisfying banget kan? Iya bener, aku sering nonton sih. Iya. Tapi ternyata dari getah sederhana itu, Indonesia tuh bisa jadi produsen karet terbesar di dunia loh. Iya kak. Iya, jadi luas perkebunan karet kita itu mencapai 3,83 juta hektar dan produksi karet keringnya mencapai 3,14 juta ton. Keren banget kan? Keren. Indonesia emang kaya banget sih aku. Nah, tahu nggak sih kalau karet di Indonesia juga punya potensi besar? Wow, apa itu? Potensi karet Indonesia luar biasa besar. Terbukti dari secara global kita berada di urutan kedua setelah Thailand dengan menyumbang 23,44% karet di dunia. Gede banget kan? Nah, karet digunain dalam berbagai bidang. Di bidang otomotif, karet digunain sebagai bahan baku dari pembuatan ban, seal, gasket, dan suspensi. Di bidang konstruksi, karet juga digunakan sebagai isolator getaran, waterproofing, dan pipa. Selain itu, di bidang medis, karet juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan sarung tangan, kateter, dan prostesa. Di industri lainnya, karet juga digunakan sebagai insulator listrik, kemudian juga sebagai bahan baku peralatan rumah tangga. Keren banget kan? Keren banget, banyak banget manfaatnya. Nah, karena itu karet jadi bahan baku yang gak tergantikan. Nah, tadi kan Aul udah ngebahas tentang potensi industri karet untuk di dunia ini. Nah, kalau dilihat-lihat tuh banyak banget kan potensi bagusnya, tapi di sisi lain kita juga punya tantangan besar yang harus kita hadapin. Yang pertama itu, karena harga karet itu bersifat fluktuasi, jadi sangat berpengaruh terhadap dunia industri yang lain seperti bidang otomotif. Kalau misalkan harga mobil itu naik, maka harga karet pun ikut naik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan harga mobil itu turun, maka jumlah karet atau harga karet itu semakin menurun juga. Yang kedua, bisa menyebabkan adanya serangan hama atau penyakit pada tanaman itu sendiri, seperti pada jamur-jamur yang bisa membuat tanaman itu sendiri tuh jadi membusuk. Akibatnya kalau tanaman itu membusuk, produksi karet akan semakin menurun. Terus yang ketiga adalah kalau misalkan perkebunan karet ini tidak diolah secara dengan baik, maka akan menyebabkan deforestasi pada tanaman dan juga akan menyebabkan perkebunan itu sendiri tuh menjadi tidak menghasilkan produksi yang baik gitu teman-teman. Paham kan? Nah, maka dari itu kita juga harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia industri karet ini. Nah, jadi gimana nih biar sektor karet kita ini bisa semakin kuat gitu? Sebenarnya ada beberapa cara guys. Yang pertama itu bisa pakai diversifikasi produk. Nah, jadi kita tuh nggak cuma fokus sama ban aja. Sebenarnya karet itu tuh digunain di berbagai macam sektor kan. Contohnya seperti di sarung tangan, terus alat-alat rumah tangga, terus juga bahkan bisa ke barang-barang elektronik gitu. Jadi kalau misalnya harga mobil ini lagi turun, harga karet untuk ban ini nggak ikut turun juga gitu loh. Jadi kayak kita bisa dari macam-macam sektor itu kan juga menggunakan karet gitu. Nah, yang kedua, kita bisa pakai pertanian modern. Kayak contohnya kita pakai drone gitu buat mendeteksi hama atau penyakit sejak awal. Jadi panennya itu nggak terganggu. Nah, terus yang ketiga nih, kita bisa pakai pertanian berkelanjutan. Nah, jadi pohon bisa tetap tumbuh dan tanah itu nggak rusak. Nah, yang keempat itu bisa pakai hilerasi. Nah, kita tuh jual karetnya itu bisa dalam bentuk sudah jadi produk gitu, nggak cuma bahan mentah aja. Jadi kan kalau sudah jadi produk bisa lebih tinggi kan harga jualnya. Betul Sih. Oh my god, ternyata banyak banget potensi-potensi, tapi ada juga tantangan dan juga ada solusinya nih. Iya, betul banget. Karena setiap tantangan pasti ada solusinya. Jadi dari nonton video ASMR karet aja kita bisa tahu nih gimana peranan pentingnya karet di pasar global gitu. Mungkin sekian aja kali ya hasil diskusi kita pada siang hari ini. Besok-besok kita diskusi lagi ya guys.
kita cari topik yang lebih menarik lagi. Oke, Betul.